Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah video part ketiga dari perbaikan jam masjid seven segment, dimana kerusakannya atau masalahnya adalah jamnya telat 3 menit setiap 1 minggu. Baik, jadi analisa kemarin secara black box ya. Analisa kemarin kemungkinan di hardware atau di software. Oke, yang pertama kita eliminasi dulu yang permasalahan di hardware ya. Jadi kita perbaiki di sisi software. Jadi pada video yang kedua saya sempat, kalau tidak salah kemarin, mengatakan saya langsung mengganti hardwarenya ya. Namun di sini saya revisi lagi, saya tidak akan ganti hardware dari modul RTC-nya ya. Saya masih gunakan yang lama seperti ini. Ya, pada video part kedua saya mengatakan saya akan ganti dengan yang ini ya. Namun saya revisi lagi, saya akan tetap gunakan yang RTC lama ya. Ini ada tanda lem putih itu ya. Lem yang warna putih itu pertanda modul RTC yang lama. Jadi setelah saya analisis di bagian softwarenya, saya menyimpulkan ya, kemungkinan besar permasalahannya adalah di sisi software, yaitu request atau permintaan waktu oleh controller Arduino Uno yang kemarin ya. Kalau sekarang ESP8266 itu frekuensinya terlalu banyak, terlalu tinggi ya, sehingga menurunkan performa atau kinerja dari modul RTC ini, yang mengakibatkan keterlambatan waktunya ya. Mengakibatkan modul RTC ini menghitung waktu dengan telat ya, disebabkan frekuensi request permintaan waktu terlalu banyak ya. Itu analisis saya, analisis secara black box saja ya. Nanti kita akan lihat pada listing programnya kenapa seperti itu, nanti saya akan jelaskan. Kemudian ya, untuk pengkabelannya ya masih seperti yang kemarin ya, seperti yang kemarin ini ya. Bisa kita lihat ya, yang digunakan untuk data clock dan latch atau strobe itu D3, D4, D5. Kemudian data 2, clock 2 dan strobe 2 atau latch 2 itu D8, D7, D6. Untuk SCL SDA menggunakan pin D1, D2 dari SP8266 ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pin buzzer menggunakan pin TX ya. Buzzer menggunakan pin 1 atau TX. Kemudian selanjutnya mungkin itu saja ya. Oke, itu yang kedua ya. Pengawatannya seperti itu. Kemudian yang ketiga permasalahannya pada ESP8266 ini ya, tidak seperti Arduino Uno. Jadi ada sedikit permasalahan di hardware ya, karena mungkin sedikitnya pin IO nya dibandingkan Arduino Uno, sehingga kita menggunakan pin seadanya. Dan mungkin hal tersebut yang mengakibatkan display dari 7 segment ini agak flicker ya, agak flicker. Jadi akan tampak flicker kedipan ya. Namun ini diakali dengan kita merefresh dari tampilan digitnya itu ya. Khusus untuk yang bawah ini ya, ini yang flicker, yang di atas tidak flicker ya. Yang ini flicker,
Jadi yang ini direfresh per 1 detik lah ya, sedangkan yang ini direfresh sekitar 10 detik atau 20 detik ya. Baik, itu ya yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kita akan langsung menuju ke baris programnya atau listing programnya atau ke sketchnya ya. Kita akan analisis ya, kenapa modul RTC nya kinerjanya menjadi lambat ya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman ya, jadi di sini kita akan lanjutkan kenapa modul RTC menjadi telat ya. Ini menurut analisis black box saya ya, analisis black box, dan ini akan kita buktikan setelah 1 minggu atau 1 bulan terpasang. Namun secara sederhana saja, secara teoritis saja kita analisis, ini seperti terjadi kesalahan ya, menurut saya. Jadi kita lihat, ini program yang lama ya, program yang lama. Ini saya copas dari sini ya, Fans Elektronik. Ini saya copas. Dari awal waktu saya mencopas, saya agak sedikit melihat ada yang anomali ya pada programnya. Namun karena ketika itu saya butuh cepat ya, jadi yang penting programnya jalan ya. Dan ternyata betul, ternyata ada telat ini, ada terjadi telat 3 menit pada modul RTC nya setelah 1 minggu. Dan kendalanya ya, menurut saya, ini analisis pertama saya ya, analisis black box ya, dan secara teoritis juga ini menurut saya tidak dibenarkan atau kurang dibenarkan karena terjadi pemborosan pada kinerja modul semikonduktor ya, yaitu modul RTC. Jadi kita lihat di sini ya, pada program wait loop kita lihat date time now rtc.now. Jadi request jam pada modul RTC oleh controller itu dilakukan semaksimal dari kekuatan controllernya. Jadi ketika itu saya menggunakan Arduino Uno ya, kita anggap frekuensi kristalnya itu 16 MHz ya. Jadi maksimal Arduino Uno itu akan menghasilkan clock prosesor sebesar 16 juta per detik ya, 16 juta clock per detik. Anggap saja kinerjanya kita potong setengah jadi 8 juta per detik. 8 juta per detik berarti loop ini dilakukan, diproses sebanyak 8 juta dalam 1 detik. Oke, 8 juta terlalu banyak, kita potong saja menjadi 1 juta. Berarti sudah berapa? Tadi setengahnya menjadi 1 juta per 16 nya ya. Jadi tadi setengahnya 8 juta, sekarang 1 per 12 nya. 1 per 12 yaitu 1 juta, dan 1 juta per detik 1 juta. Dan request modul RTC 1 juta itu juga terlalu banyak ya, kemungkinan juga tidak mampu modul RTC nya. Oke, kita anggap saja modul RTC nya tidak usah 1 juta ya. Kita anggap saja saya baca di beberapa referensi ya, dalam 1 detik itu lebih dari 100.000 dalam memproses loop ini. Ini salah satu referensi ya. Nah, jadi kita anggap saja 100.000 per detik. Dan kita lihat lagi ya, modul RTC ini mendapatkan request 100.000 ya, 100.000 permintaan. Jadi modul RTC itu dalam 1 detik 100.000 diminta dan menerima dan mengirim waktu ya, menerima permintaan waktu dan mengirim waktu yang terekam di
RTC. Dan jelas 100.000 itu menurut saya masih terlalu banyak ya. Nah, mungkin disinilah penyebabnya ya. Penyebabnya adalah di sini ya. Jadi permintaan atau request waktu pada modul RTC terlalu banyak ya, sehingga mungkin melebihi performanya ya. Apalagi modul RTC saat ini sudah kita ketahui kualitasnya tidak sebaik yang produk-produk awal ya. Jadi yang kualitas sekarang itu kualitasnya lebih rendah daripada yang lalu. Jadi bagaimana dia menangani permintaan request waktu sebanyak 100.000 per detik. Oke, 100.000 per detik ya. Anggap saja kita turunkan lagi 10.000. Dan per detik 10.000 itu juga menurut saya masih terlalu banyak. Walaupun RTC-nya mungkin mampu, mungkin juga tidak ya. Tapi 10.000 itu masih terlalu banyak, dan itu terjadi pemborosan kinerja performa pada komponen semikonduktor ya. Karena seharusnya request waktu ini cukup dilakukan 1 detik 2 kali, atau 1 detik itu 1 kali, atau 10 kali itu sudah banyak, itu sudah cukup ya. Namun ini sampai 100.000 kali ya. Nah, kita anggap saja 100.000 kali. Oke. Jadi masalahnya ya adalah modul RTC kinerjanya over ya, sehingga mengalami masalah telat waktunya 3 menit dalam 1 minggu karena over dalam menangani permintaan waktu. Oke, ini di blok loop ya. Kita lihat lagi pada blok yang lainnya. Di sini bloknya menu setting ya. Kemudian ada lagi blok yang lain. Kalau di sini masih aman ya. Ini real time scan JWS. Ini requestnya ini 800 milisekund ya. Lebih dari setengah detik, hampir 1 detik ya di prosesnya. Oke, sedangkan di void loop ini itu sekuat tenaga dari prosesor controllernya ya. Oke, kita akan cek ya. Kita akan cek pada bagian menu setting ya. Menu setting itu di sini ya, menu setting ya. Kita lihat ya, pada saat memasuki menu setting dia juga mengalami permintaan dengan kekuatan maksimal dari clock prosesornya ya, anggaplah 16 MHz ya. Dan kita asumsikan saja 100.000 request dalam 1 detik pada modul RTC-nya ya. Ini menu setting. Kita lihat pada saat dia memasuki menu setting ya, dia menghadapi modul RTC-nya menghadapi request permintaan waktu sekuat tenaga dari prosesornya ya. Oke, jadi kiranya itu saja ya. Itu yang paling berpengaruh, 2 itu ya, void loop dan menu setting tadi. Nah, kemudian pada program yang baru ini ya, saya mengubah programnya ya, dari Arduino Uno ke ESP8266. Kemudian request waktu ke modul RTC-nya juga saya kurangi dengan sangat-sangat kurang ya. Kita lihat di sini di void loop tidak ada permintaan request modul RTC ya. Tidak ada request waktu pada modul RTC. Namun request modul RTC ada di sini di tmine ya. Kita lihat tmine update. Tmine update dia akan memproses ini read RTC setiap setengah detik ya. Oke, kita lihat read RTC setiap setengah detik. Oke, kita lihat
read RTC ya. Nah ini ya, read RTC. Jadi variabel global yang menampung datetime ya, yang menampung tipe data datetime dari modul RTC, dari library modul RTC. Ini diisi ya, diisi oleh waktu RTC ya, dan siklus permintaannya 1 detik hanya 2 kali ya. Jadi hanya 2 kali mengupdate data waktu ya, atau modul RTC nya mendapatkan atau menangani request permintaan waktu sebanyak 2 kali selama 1 detik ya. Itu yang pertama ya. Jadi di void loop sudah aman ya, tidak ada permintaan request waktu yang over pada ke modul RTC ya. Kemudian kita lanjut ke setting ya, ke blok program menu setting. Blok program menu setting ya. Oke. Di sini tidak ada mengupdate waktu ya. Tidak ada mengupdate waktu karena di sini tidak ada sintak tmain.update, tapi tsetting.update. Kita lihat tsetting.update ya. Tsetting.update ini dia menjalankan read var RTC setiap 1 detik. Ya, kita lihat read var RTC. Ini juga harusnya di sini dilakukan permintaan waktu ya. Namun karena saya ubah-ubah, saya lupa lagi. Namun juga tidak berpengaruh ya. Tidak begitu berpengaruh. Kalaupun kita tidak mengupdate data waktu pada variabel now ini ya, pada variabel now, itu tidak masalah karena ketika kita masuk ke menu setting tidak ditampilkan informasi waktu real time. Jadi tidak masalah juga ya. Menurut saya tidak masalah juga ya. Walaupun mungkin sebaiknya kita jadi seperti ini saja ya. Seperti ini. Ya, mungkin bisa ya. Mungkin bisa seperti ini. Namun terlanjur sudah saya flashing, jadi tidak saya pakai saja ya. Oke, jadi itu perbaikannya ya. Jadi kita sudah aman ya. Jadi untuk programnya sudah kita amankan, tidak ada request permintaan waktu secara berlebihan kepada modul RTC DS8231 ya. Dan apakah benar ya analisis saya ini yang mengakibatkan modul RTC ini telat 3 menit setiap minggu adalah karena terjadi over request ya, over time request ya, permintaan waktu yang berlebihan kepada modul RTC ya. Sedangkan modul RTC ini jelas clocknya ya tidak secepat prosesor ya. Sedangkan dia harus menangani permintaan waktu dengan kekuatan clock prosesor 16 MHz ya, seperti itu. Baik, kita akan itu saja ya analisisnya ya. Jadi kemungkinan besar ya, prediksi saya bahwa permasalahannya bukan di hardware ya, akan tetapi di softwarenya ya, di softwarenya atau di di programnya ya, di bagian software. Adapun di bagian modul hardwarenya, modul RTC-nya itu tidak masalah ya. Oke, sampai di sini saja ya teman-teman video kali ini ya. Selanjutnya ya kita akan langsung tes. Jadi video part ketiga ini kesimpulannya seperti itu. Masalahnya adalah overtime request pada modul RTC ya. Tuh. Selanjutnya tinggal kita buktikan saja ya. Kita tunggu 1 bulan kemudian ya apakah
waktunya itu bagus, stabil, atau 1 minggu malah telat 3 menit juga seperti kemarin ya. Baik, selanjutnya semoga saja tidak ada masalah lagi, dan semoga saja problemnya sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan tes untuk perubahan dari hasil dari konversi controller Arduino Uno ke ESP8266 pada JWS 7 segmen ini. Oke, kita akan lanjut melihat hasilnya. Oke teman-teman ya, kita lihat ya. Ini adalah aplikasi untuk melakukan setting pada ini JWS 7 segmen ya. Kita akan cek ya. Pertama pada menu utamanya ya, kita akan coba set waktu dan tanggal ya, seperti ini ya, request IP nya. Kemudian selanjutnya ya, saya akan ubah waktunya ya. Saya ubah jamnya menjadi jam 15 ya. Sekarang kan jam 12.49 ya. Kita ubah menjadi jam 15.59 ya. 15.59 lewat 55 detik. Jadi setelah disinkronkan, maka 5 detik kemudian dia akan berubah ya, dari jam 15.59 menjadi jam 16 ya. Kita lihat, saya akan kirim set jam. Kita lihat. Oke, 15.59, kita lihat 5 detik kemudian dia akan berubah menjadi 16. Nah, seperti itu. Oke, sudah oke. Sekarang kita akan coba set tanggalnya ya. Set tanggalnya seperti ini. Sekarang saya akan set, sekarang tanggal 4 Oktober 2021. Saya akan set menjadi tanggal 3 Oktober ya. 3 Oktober 2021 seperti ini. Kita coba set tanggal, kita kirim. Oke, berubah 03/10/2021. Sudah oke teman-teman. Selanjutnya kita akan sinkronkan otomatis ya. Kita kembalikan ke jam saat ini, jam 12.50. Kita lihat jam 12.50 ya. Jam 12.50. Dan kita lihat jam 12.50. Kita tunggu. Oke, jam 12.50.53 ya. Oke, kita lihat. Nah, kita tunggu sekitar 5 detik lagi, dia akan jadi 12.51. Oke, 12.51 sudah pas ya. Jadi seperti saya bilang tadi, update waktunya itu setiap 1 detik ya. Jadi setiap 1 detik dia langsung mengupdate. Oke. Masuk ke menit 59, kemudian menit ke 60. Menitnya langsung naik ya. Seperti ini. Kemudian kita akan set tanggalnya ya, tanggal 4 Oktober 2021 ya. Tadi kita ubah ke 3 Oktober. Sekarang saya coba lihat, kita tekan tombol sinkronkan tanggal. Belum masuk ya, kita coba sekali lagi. Nah, sudah masuk ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke menu untuk setting waktu ihtiyati, jeda iqamah, jeda azan, kemudian display mati saat sholat, kemudian jeda mati sholat Jumat ya. Oke, kita masuk ke menu ini, atur JWS ya, kita tekan. Kita lihat dia langsung berubah ke set waktu ihtiyati ya. Subuh 2 menit, zuhur 2 menit, asar 2 menit, maghrib 2 menit, isya 2 menit ya. Oke. Jadi ini
tinggal kita ubah saja. Misal kita ubah jadi 1 ya, untuk pengetesan kita ubah jadi 1, asar kita ubah 3 ya, maghrib kita ubah 4, isya kita ubah 2. Kemudian kita kirim ya, dan kita lihat hasilnya ya. Kita tekan kirim. Oke, kita cek. Oke, lihat dia berubah. Oke, subuh 1 menit, zuhur 1 menit, asar 3 menit, maghrib 4 menit, isya 2 menit waktu ihtiyatinya. Oke, sama ya. Kemudian selanjutnya jeda iqamah. Jeda iqamah ini jeda setelah azan. Ini jeda azan. Jeda azan kita lihat ya. Jeda azan itu 1 menit. Biasanya azan itu 3 menit ya. Kita coba 3 menit ya, kita kirim. Kita lihat hasilnya. Langsung berubah menjadi 3 menit ya, jeda azan. Oke, jeda azan ini kesempatan orang untuk azan. Setelah jeda azan maka JWS ini akan menghitung mundur menuju ke waktu iqamah. Menuju ke waktu iqamah atau disebut dengan jeda iqamah. Kita lihat ya. Ketika saya tekan ini radio button jeda iqamah, maka ini juga akan berubah tampilannya menjadi jeda iqamah ya. Kita tekan. Kita lihat. Oke, jeda iqamah. Oke, jeda iqamah itu 111 ya. Ini bisa diubah ya, jeda iqamah untuk masing-masing waktu sholat itu bisa diubah ya, bisa 1 ya, bisa 2 untuk zuhur, asar bisa 4 ya, maghrib bisa 4 juga, isya bisa 8 ya, misalnya. Coba kita kirim ya, 1 2 4 4 8. Kita lihat. Oke, 1. Nah, kita lihat 1 2 4 4 8 ya. Yang isya itu 8. Oke, itu jeda iqamah ya. Jeda iqamah sudah, jeda azan sudah. Jeda azan sudah. Kemudian display off udah ya. Belum ya. Kita coba display off. Ini display off ini tampilan JWS ini mati pada saat sholat wajib. Kita lihat. Oke, jeda mati yaitu 1 menit ya. Itu pasnya uji coba, jadi saya isi 1 menit saja. Biasanya display off ini bisa 4 menit, 3 menit atau 5 menit ya. Kita ubah jadi 4 ya, seperti ini. Kemudian kita kirim. Kita lihat hasilnya. Oke, langsung berubah. Jeda mati jadi 4. Selanjutnya display off sholat Jumat ya, kita lihat. Oke, sholat Jumat, jeda Jumat itu 1 menit ya. Biasanya 45 menit atau 40 menit boleh ya, seperti ini. Oke, kita kirim. Lihat. Oke, berubah jadi 40. Dan yang terakhir adalah ini ya, zona waktu ya. Zona waktu, kita tekan radio button ini maka dia akan menampilkan zona waktu seperti ini. Oke, zona waktu dan lokasi GPS-nya ya. Baik, itu zona waktu 7 ya. Zona waktu 7 atau WIB, waktu Indonesia Barat plus 7. Kemudian untuk lokasinya ya. Untuk lokasinya longitude-nya 109,29 ya. Jadi di dalam yang ditampilkan pada menu setting ini hanya yang non desimalnya, yang desimalnya tidak ditampilkan. Namun pada memori EEPROM itu tercatat 109.29. Itu untuk lokasi longitude-nya. Kemudian lokasi latitude-nya isya itu 0.00 ya, 0.00. Jadi yang disimpan dalam EEPROM itu 2 angka di belakang desimal ya, maksimal ya. Walaupun seperti ini ya, banyak angkanya.
Oke. Seperti ini kita lihat ya, walaupun ini ada 1 2 3 4 5 6 7, walaupun kita kirim 7 ke controller JWS atau Arduino atau ESP8266, namun nanti oleh controller akan dipotong menjadi 2 desimal saja, yaitu 109.29 untuk longitude dan latitude 0.00 ya. Sisanya diabaikan. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian ini akan otomatis dia kembali ke tampilan normal apabila setelah beberapa menit ya, setelah beberapa menit pada tampilan menu setting, otomatis dia akan kembali ke menu tampilan utama seperti ini ya. Oke, ini tampilan waktu ihtiyatinya sudah kita naikkan tadi ya, seperti itu. Oke, coba kita lihat ya waktu ihtiyatinya seperti tadi ya, seperti ini ya. Waktu ihtiyatinya 11342 ya, ngasal saja ya. Oke, sekarang kita coba nolkan ya. Kita klik lagi radio button ini, otomatis dia akan masuk ke tampilan menu setting waktu ihtiyati. Sekarang kita nolkan waktu ihtiyatinya, kita nolkan, kita netralkan. Kita lihat seperti apa jadwal sholat yang aslinya itu sebelum ditambah waktu ihtiyati. Kita kirim. Oke, kita kirim, kita lihat. Oke, kita akan langsung keluar dari menu setting, kita akan kembali ke menu utama. Oke, kita lihat ya, kembali ke tampilan utama. Dan ini adalah jadwal waktu sholat tanpa penambahan waktu ihtiyati. Jadi 4.11, 11.32, 11.39, 17.35 dan 18.44. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk video perbaikan modul sholat ini, JWS 7 segmen ini yang waktunya telat 3 menit dalam 1 minggu, dan juga sekaligus kita melakukan konversi controller dari Arduino Uno ke ESP8266. Sampai di sini saja ya. Sampai di sini saja videonya. Sebelum saya tutup ya, ini ada tambahannya. Jadi kendalanya pada ESP8266 ini itu adalah pin IO nya sedikit, sehingga mungkin kita akan mengalami permasalahan ya. Pertama, kita tidak akan bisa melakukan debugging melalui USB serial apabila kita menggunakan pin 1 ya. Karena pin 1 ini adalah, kalau tidak salah, ini pin reset RX, pin RX. Jadi untuk menerima data serial ya. Pin RX atau TX ya. Pin 1 ini pin TX, pin 3 ini pin RX kalau tidak salah ya. Jadi kalau kita ingin melakukan serial debugging, yang pin 1 ini kita hapus ya, kita ganti dengan 3 ya. Nanti kita ubah lagi supaya buzzernya bisa bunyi ya. Kalau kita menggunakan pin 3, buzzernya tidak bisa bunyi. Oke, itu ya yang pertama. Yang kedua ini ya, kita lihat. Yang kedua permasalahannya adalah kita memiliki sedikit pin IO ya untuk melakukan kontrol pada pin data CLK STR ya, dari modul JWS ini, modul display segmen JWS atau register 4041 ya, IC register 4041, sehingga mungkin terjadi flicker ya, terjadi flicker pada bagian bawah ya, terjadi flicker pada bagian bawah. Untuk mengakalinya flickernya yang sebenarnya juga tidak begitu kelihatan, namun kalau diperhatikan bisa kelihatan ya. Tapi kalau kita lihat sekilas saja tidak kelihatan. Namun kalau kita perhatikan betul-betul ya, atau keseringan kita perhatikan, akan terlihat flickernya.
Untuk mengakalinya, jadi mengupdate waktu imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu yang flicker, itu setiap 30 detik satu kali ya. Jadi kemungkinan flickernya 30 detik satu kali, dan itu tidak akan terasa oleh pandangan mata kita ya, insya Allah. Baik, sampai di situ saja teman-teman ya videonya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan untuk 1 bulan ke depan bisa saya update ya, apakah waktunya itu tidak berubah ya. Apakah waktunya tidak berubah, berarti analisis kita benar dan perbaikan sukses ya. Ataukah berubah? Kalau berubah ya terpaksa kita ganti modul RTC-nya. Namun menurut pengalaman saya, insting saya, dan sedikit teori semikonduktor yang saya ketahui, bahwa tidak akan ada masalah ya, walaupun modul RTC-nya itu modul yang harganya murah ya. Namun kalau kita mengoperasikannya sesuai dengan kemampuan maksimalnya, atau di bawah kemampuan maksimalnya, atau pada rank operasinya ya, maka itu tidak akan bermasalah ya. Baik itu tegangan ya, operasi tegangannya, level tegangannya, atau request permintaan waktunya, atau clock yang ada di modul RTC-nya ya. Jadi kita request waktu ke modul RTC, sesuaikanlah dengan kemampuan clock prosesor pada modul RTC tersebut ya. Jadi modul RTC tersebut tentunya memiliki prosesor tersendiri, dan tentunya jauh lebih kecil daripada controller ESP8266 atau Arduino ya. Jadi kita turunkan frekuensi operasi dari controller terhadap modul RTC itu, kita turunkan sesuai dengan level frekuensi dari modul RTC tersebut. Baik teman-teman, semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, atau ada kata-kata yang berbelit-belit ya. Tinggal di skip saja ya, yang tidak penting-penting, ambil langsung skip ke perkataan yang penting-penting saja ya, informasi yang penting-penting saja, yang tidak penting di skip saja, supaya teman-teman belajarnya bisa lebih cepat ya, tidak perlu mengikuti durasi dari video ini. Baik, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.